Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang begitu dalam atas setiap kami Tuhan. Kasih yang tidak tergantikan oleh apapun. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang sempurna atas setiap hidup kami. Kami bersyukur Bapa, kami punya Allah seperti Engkau. Kami punya Allah yang dahsyat. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Engkau selalu memegang setiap tangan kami Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau Raja di atas segala raja. Kami mau masyurkan nama-Mu. Kami mau agungkan kebesaran-Mu Tuhan. Biar Engkau disenangkan melalui setiap pujian dan penyembahan kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami siap meninggikan Engkau. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kasih. Seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Kami bawa hati yang mengucap syukur di hadapan-Mu pagi hari ini. Sebab karena kasih, karena kebaikan, seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihi. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maru, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya.
kesetiaan-Mu Tuhan, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu lebih dari samudra, kekal-Ku di dalam kesetiaan. Mari nyatakan kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinar. Mari nyatakan
Pagi ini yang merasakan kebaikan Tuhan, mari bangkit berdiri bersama. Pagi ini yang merasakan kasih setia Tuhan selama-lamanya dalam hidup, mari angkat syukurmu pagi hari ini. Mari angkat wajahmu di hadapan Tuhan. Mari angkat setiap tanganmu bagi Yesus. Haleluya Yesus. Kami akan mengucap syukur Tuhan selama-lamanya dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Seberapa banyak pagi hari yang merasakan kebaikan Tuhan. Mungkin masalah silih berganti dalam hidup kita, tapi tidak pernah kita melihat Tuhan meninggalkan kita sedetik pun. Kita selalu melihat rancangannya adalah rancangan yang terbaik. Mari angkat setiap tanganmu, mari jemaat saja pujikan pujian. Mari nyatakan di dalam hatimu, katakan terima kasih. Say Jesus. Say thank you to Jesus. Yes Lord. Amin. Kami merasakan Tuhan. Kami merasakan Yesus. Mari bersama nyatakan thank you Jesus. Thank you Jesus. We worship you Lord. We worship you Jesus. Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Come on. Tinggikan Tuhan, thank you. Thank you Jesus. Amen. Jesus. Lama-lama sikit di dunia lama. Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. It's only by your grace that I will live today. Forever I will praise your name. Mari nyatakan forever I will praise your name. Selamanya kami akan memuji-Mu. Katakan your name. Beri kemuliaan yang paling dahsyat buat Allah kita. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Di dalam nama Yesus kami akan terus tinggikan Tuhan. Yang siap meninggikan dan memuliakan Tuhan lebih lagi bersama, katakan amin. Beri kemuliaan bagi Dia yang dahsyat. Haleluya. Come on. Sebab Engkau sangat baik Tuhan. Haleluya. Mari nyatakan di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Katakan ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Katakan sungguh Engkau baik. Amin. Di dalam hidup. Hari lambaikan tanganmu, katakan Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya Yesus. Sebab kasih setia-Mu selama-lamanya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi nyatakan Engkau baik. Kami merasakan sungguh kebaikan-Mu Tuhan. Amin. 1, 2. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Terima kasih Yesus. Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Haleluya Tuhan. Beri kemuliaan bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Saya mau lihat yang bersuka cita pagi hari ini. Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara yang di belakang. Haleluya. Boleh toleh kiri kanan, mungkin gak bisa lihat wajah secara full, tapi bisa berikan senyuman dan tundukan. Haleluya. Kita lebih lagi bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari bersama-sama. Tinggal dekat buku aman, hidup dalam buku benang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Amin. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Tuhan, Kau perisaiku. Amin. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti-Mu. Haleluya. Kami tidak akan pernah ragu mengikut Engkau Tuhan. Sebab janji-Mu ya dan amin. Haleluya. Mari nyatakan. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau menutuhkan, Kau meneguhkan langkahku. Bisa berjalan bersama dengan Engkau Yesus. Ku berjalan di jalan kebenaran-Mu. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu. Mari lebih lagi nyatakan. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu. Mari nyatakan takkan ku ragu. Takkan ku ragu mengikuti. Mari lebih lagi katakan. Takkan ku ragu mengikuti-Mu. Haleluya. Haleluya. Beri yang kemuliaan bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Mari silakan duduk dalam damai sejahtera Tuhan. Terima kasih buat janji firman-Mu Tuhan. Di dalam hidup setiap kami.
Serahkan khawatirmu di dalam Tuhan. Mungkin Tuhan mengizinkan kita mengalami masa-masa yang sulit. Tapi lihat sampai saat ini, kita boleh tetap bernafas. Kita boleh tetap menang. Kita boleh tetap hidup. Karena Dialah yang dahsyat. Karena rancangannya bukan rancangan kegagalan. Tapi rancangannya adalah rancangan yang terbaik di dalam hidupku dan hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, katakan Tuhan pelihara, amin. Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja, amin. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, katakan Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa, amin, saat bersyukur, haleluya. Mari angkat pujian dengan iman dulu. Mari nyatakan. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi, amin. Tanpa bekerja, yang kami imani Tuhan. Apalagi kita orang percaya. Burung-burung di udara, perhatikan burung-burung di udara, Yesus tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Perlu Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati.
Bapa, kami bersyukur dan terima kasih buat kasih setiamu, anugerahmu, bahkan penyertaan daripada Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena hal ini kami masih diberikan kesempatan untuk menaikkan syukur kami, pujian bahkan hormat kami. Kami berdoa biar nama Tuhan boleh disenangkan bahkan disukakan melalui pujian dan sembah kami ini. Kalau sebentar kami akan diberi kesempatan untuk sekali lagi mendengarkan firman-Mu. Kami rindu Tuhan Engkau berbicara atas setiap kami. Dan kami berdoa biar hati kami seperti tanah yang subur, tanah yang siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya di saat kami mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan itu boleh menguatkan hati kami, mengubahkan diri kami, bahkan menasihati kami sehingga firman-Mu ini boleh bertumbuh kuat, bahkan tertanam di dalam hati setiap kami, menjadi rema di dalam kehidupan kami. Kiranya pengurapan bahkan pengajaran itu boleh turun di hati setiap kami, dan kami siap mendengarkan isi hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang merindukan firman Tuhan, bersama dengan saya katakan, amin. Shalom jemaat Bethlehem yang dikasihi Tuhan. Senang sekali hari ini saya dapat melayani saudara yang dikasihi Tuhan. Walaupun kita berjumpa secara online, tapi saya percaya anugerah Tuhan, kuasa Tuhan senantiasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap kita. Amin. Mari hari ini pada kesempatan yang indah ini kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang saya kasih tema, yaitu pribadi yang dipercaya Tuhan. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kita berada hari ini, mari kita sama-sama membuka Alkitab yang kita punya di dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-10. Lukas 16 ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Yang percaya katakan amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, ketika kita melihat satu perikop di dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-10 ini, kita dapat menemukan ada dua hal yang penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kita itu minta kepada Tuhan agar kita itu menjadi orang yang dapat dipercaya. Karena kita sebagai orang percaya, kita percaya kepada Tuhan, tapi pertanyaannya adalah apakah Tuhan itu percaya kepada kita sebagai anak-anak Tuhan yang mampu, bahkan anak-anak Tuhan yang memiliki integritas yang dapat dipercaya. Itu adalah sebuah pertanyaan. Dan yang kedua yang kita temukan dalam satu perikop tadi adalah kita ditemukan Tuhan, apakah kita itu menjadi orang yang setia di dalam hidup yang benar. Setia di dalam kehidupan kita ini menjaga kebenaran. Artinya kita sebagai orang percaya, kita menaruh diri kita dengan cara apa? Dengan cara hidup yang benar. Karena berbicara tentang kepercayaan, hari ini kepada siapa yang paling kita percayai, itu adalah orang yang sangat berfungsi di dalam kehidupan kita. Artinya apa? Sama seperti ketika kita itu menaruh sesuatu yang berharga di dalam kehidupan ini. Contoh, uang kita. Kita taruh uang kita kepada salah satu bank. Artinya apa? Kita itu sangat mempercayai bank itu, bahwa ketika kita menaruh sesuatu yang berharga, yaitu uang di dalam kehidupan ini, kita itu percaya bahwa bank ini adalah salah satu bank
yang dapat dipercaya, dan ketika kita menaruh aset kita di bank itu, kita itu yakin, kita itu percaya bahwa yang namanya harta kita, aset kita, itu aman dipegang oleh bank itu. Sama juga dalam kehidupan ini, saudaraku yang kasih Tuhan. Kita sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, apakah dalam kehidupan ini kita itu sudah setia mengikut Tuhan, bahkan kita itu menjalani kehidupan ini dengan kehidupan yang benar. Karena dalam kehidupan kita sehari-hari, kita itu dipercaya oleh pimpinan kita dipercaya oleh karyawan kita dipercaya oleh guru kita, ataupun kita dipercaya untuk mengajar orang-orang yang Tuhan titipkan di dalam kepercayaan di dalam dunia kita sehari-hari. Seperti kita itu jadi manajer, kita jadi pemimpin perusahaan, kita punya bisnis, kita punya usaha, kita punya keluarga. Itu adalah hal-hal yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Dan tentu untuk menjadi orang yang dipercaya, itu memiliki sesuatu yang spesial, sesuatu yang berharga. Karena apa? Dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam dunia pekerjaan, katakanlah kita menjadi sebuah pemimpin, saudara. Lalu kemudian kita punya beberapa karyawan. Tentu kalau kita menjadikan orang tersebut menjadi manajer atau kepala bagian, tentu ada banyak alasan tertentu yang membuat kita itu memutuskan bahwa kenapa orang ini dan bukan orang itu yang kita percayai untuk menghandle salah satu dari hal di dalam perusahaan itu. Karena itu, dalam kehidupan ini, kita pasti rindu, kita itu pasti mau supaya kita ini sebagai orang percaya tidak hanya dipercaya oleh Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi kita itu jadi pribadi yang dipercaya oleh Tuhan. Dan kalau kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan yang kedua, 1 Korintus 4 ayat yang pertama, di sana dikatakan, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Artinya apa, saudaraku yang kasih Tuhan? Saat Paulus itu menulis kepada jemaat di Korintus, kita itu sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kalau kita ingin melihat Tuhan itu percaya di dalam kehidupan kita, Tuhan menunjukkan rahasia-rahasia Allah yang spektakuler, yang tidak pernah kita pikirkan, sesuatu hal yang besar. Kita itu harus menjadi orang yang dapat dipercayai. Dan tentu sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang yang dipercayai, dalam kehidupan kita ini, kita itu harus menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Karena kalau kita melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-8, ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-9, Mazmur pasal yang ke-8 ayat yang ke-5, di sana dikatakan, namun engkau telah membuatnya hampir seperti Allah dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya, kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan,
Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Artinya apa, saudaraku yang kasih Tuhan? Kita sebagai orang percaya, kita ditempatkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Kita sebagai orang percaya, dipercaya Tuhan, punya keluarga. Kita dipercaya Tuhan, punya perusahaan yang harus kita pimpin. Kita dipercaya Tuhan, kita menjadi pengajar di salah satu instansi, mengajar berbagai banyak orang. Ataupun kita itu di dalam dunia ini ada banyak hal-hal yang Tuhan titipkan sebagai hal yang harus kita kendalikan, yang harus kita manage, yang harus kita pelihara di dalam kehidupan ini. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah mengerjakan banyak hal dalam kehidupan ini yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita? Dan apakah hal-hal yang kita kerjakan ini itu sudah menjadi hal yang dapat dipercayai oleh Tuhan? Nah, itu adalah sebuah pertanyaan. Namun hari ini mari kita lihat bagaimana sih caranya supaya kita itu sebagai orang percaya, itu kita itu juga dipercayai oleh Tuhan. Hari ini ada dua sifat orang yang dipercaya oleh Tuhan. Mari kita lihat sifat yang pertama, bagaimana caranya supaya kita itu jadi orang percaya yang dipercaya oleh Tuhan. Yang pertama, kepercayaan itu dibangun dan bukan sekedar atau secara otomatis kita terima. Bicara tentang kepercayaan, saudara. Kepercayaan itu bukan hanya sekedar kita terima, tiba-tiba orang baru kenal dengan kita, lalu kemudian langsung otomatis percaya. Tapi kita harus tahu bahwa kepercayaan itu mahal harganya. Dan kepercayaan itu tidak setiap orang itu dapat memiliki kepercayaan. Kenapa demikian? Sebagai sebuah contoh. Kalau kita lihat di dalam kehidupan ini, katakanlah orang yang punya duit, orang kaya. Biasanya kalau dia minjem modal di koperasi, di BPR atau di bank, karena dia kaya, biasanya orang itu menganggap oh pasti lebih mudah, karena dia orang yang kaya. Tapi belum tentu. Kadangkala banyak bank itu blacklist walaupun dia orang berduit, dia orang kaya, dia punya kredibilitas secara ekonomi untuk mendapatkan pinjaman atau modal di salah satu bank misalkan. Belum tentu orang itu dapat, saudara. Kalau sekarang itu ada namanya slick BI checking dari OJK. Kalau laporannya dia itu jelek semua, dia pernah dipercaya oleh salah satu instansi, dipinjami modal, lalu kemudian dia tidak mengembalikan modal itu dengan baik, atau dengan tanda kutip tidak lancar, otomatis track recordnya itu jelek. Dan orang kalau sudah demikian, saudara, untuk dapat kepercayaan yang baru, itu susah. Jadi seringkali yang namanya kepercayaan itu mahal harganya. Tidak semua orang meskipun dia orang kaya sekalipun, itu dia dapat dipercayai. Artinya apa? Bahwa kepercayaan itu bukan tergantung apa yang kita miliki. Bukan tergantung kredibilitas diri kita yang membuat kita itu dapat dipercaya oleh orang. Tapi orang yang dipercayai oleh orang, oleh instansi, oleh Tuhan adalah semua itu tergantung dari diri kita sendiri. Kalau kita itu punya keniatan baik, kita pinjam modal, dipinjami orang, kita bayar tepat waktu, sebelum janjinya kita sudah kembalikan,
sebelum waktunya kita sudah kembalikan. Nah, hal-hal yang demikian itu membuat kita dapat dipercayai. Sehingga ada hal itu yang menyimpulkan, membuat orang untuk percaya itu membutuhkan waktu yang lama. Untuk orang itu dapat dipercayai, itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Bukan hanya sekedar atau cuma secara otomatis kepercayaan itu kita terima. Dan kepercayaan itu pasti biasanya diberikan kepada orang yang sudah teruji kualitasnya. Sebagai contoh, kalau misalkan kita itu kenal dengan orang, dengan teman kita, sama kita kenal dengan sahabat kita, itu tentu berbeda, saudara. Kalau ada orang baru kenal dengan kita, tiba-tiba datang menghadap kita, kenalan, lalu kemudian dia itu pinjam uang kita, tentu kita bertanya-tanya, apakah orang ini bisa saya pinjami uang? Lalu kemudian misalkan di dalam satu perusahaan, kan ada orang yang baru kerja di dalam perusahaan itu. Enggak mungkin yang namanya orang itu baru masuk, tiba-tiba pemimpin perusahaan itu langsung mempercayai hal-hal di dalam perusahaan itu, hal-hal yang krusial seperti menjadi kepala produksi atau hal-hal yang berbau inti dari perusahaan itu. Tentu mereka itu melalui banyak hal, melalui banyak ujian, melalui banyak persoalan, melalui banyak tantangan. Bagaimana orang itu dipercayai ketika diberi tugas itu menyelesaikan dengan baik, diberi tanggung jawab, dia menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kinerjanya bagus, enggak males-malesan, dilihat itu menyenangkan. Lah tentu hal-hal yang begini yang membuat kualitasnya baik, dia memiliki nilai yang lebih daripada orang-orang yang lain, sehingga pemimpin perusahaan itu mempercayai dia dengan hal yang lebih baik, dengan hal yang lebih besar, dengan hal yang jauh lebih daripada apa yang dia dapat pada waktu itu. Sama dengan kehidupan kita. Kalau kita ingin dipercayai Tuhan dengan hal-hal yang besar, bukan hanya soal materi kita diberkati Tuhan, soal kita itu dipercayai Tuhan untuk kita dapat pelayanan, lalu kemudian kita dipercaya Tuhan memiliki hal-hal hebat, keluarga yang harmonis, keluarga yang luar biasa yang Tuhan percayakan. Kalau kita ingin melihat hal-hal besar dalam kehidupan ini, kita itu harus jadi pribadi yang teruji, pribadi yang memiliki kualitas, pribadi yang memiliki hal-hal yang baik. Sehingga dalam kehidupan ini kita jadi orang percaya. Kita enggak hanya sekedar percaya sama Tuhan, tapi dalam kehidupan ini kita melihat banyak hal-hal besar yang Tuhan itu percayakan, Tuhan itu tambahkan di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, saudara, Rasul Paulus itu adalah salah satu orang yang dipercayai oleh Tuhan. Kenapa demikian? Paulus itu dipercaya oleh Tuhan untuk memberitakan Injil di seluruh dunia. Dan di dalam panggilan pelayanannya, Paulus itu tentu tidak menghadapi hal yang mudah. Tentu tidak menghadapi hal yang gampang. Tentu tidak menghadapi hal yang hanya sekedar pelayanan memberitakan Injil. Tapi dalam kehidupan pelayanan Paulus itu diperhadapkan banyak hal, banyak tantangan, banyak persoalan. Tapi kalau kita perhatikan, saudara, apa respon Paulus ketika Paulus itu menghadapi ujian, menghadapi tantangan? Kita lihat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. Di sana dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku,
Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Rasul Paulus itu merespon kepercayaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Dengan apa? Dengan dia itu mengucap syukur, saudara. Dengan apa? Dia itu setia dalam perkara-perkara yang kecil, perkara-perkara yang Tuhan titipkan di dalam kehidupannya. Tentu ketika melalui ujian, tantangan, itu enggak mudah, saudara. Enggak gampang dalam pelayanannya Paulus. Tapi respon Paulus terhadap Tuhan, Paulus itu mengatakan justru dalam kelemahanlah kuasamu menjadi sempurna. Pertanyaannya, banyak orang Kristen, banyak anak-anak Tuhan hari ini, kita itu jadi orang percaya. Kita itu rindu ingin dipercaya Tuhan lebih. Kita ingin dipercaya Tuhan banyak hal dalam kehidupan ini. Tapi seringkali yang terjadi ketika kita dihadapkan perkara-perkara yang kecil, kita sudah kalah. Kita diperhadapkan perkara-perkara yang kecil, ujian. Kita nggak pernah lulus. Kita nggak pernah menang dari yang namanya ujian. Tentu Tuhan nggak akan percayakan kepada kita hal-hal besar, perkara-perkara besar. Kalau perkara-perkara yang kecil aja, kita nggak bisa lulus dari yang namanya ujian tadi. Hari ini mari kita belajar, saudara. Ketika dalam hidup ini, entah itu di dalam keluarga kita ada persoalan, ada tantangan, entah itu di dalam ekonomi kita, ada tantangan, ada kesukaran. Di dalam pekerjaan kita, ada tantangan, ada kesukaran. Hari ini jangan menyerah, saudara. Kita harus belajar, minta Tuhan, kuasa Tuhan, memampukan setiap kita, agar kita itu menang terhadap perkara-perkara di dalam kehidupan kita. Bicara perkara kecil, saudara, bicara tentang ujian, saya jadi ingat. Dulu, papa saya itu sering mengatakan, saudara, kalau misalkan kamu itu enggak lulus ujiannya sama Tuhan dengan hal yang ini, kamu enggak akan pernah lihat hal-hal yang besar. Maksudnya adalah, dulu itu saudaraku yang kasih Tuhan, saya itu kalau di jalan, itu enggak pernah sabar. Kalau misalkan apa-apa dikit, itu mesti ketemu Pak Polisi, saudara, ditilang. Jadi dulu itu setiap kali pergi, yang anehnya kalau saya pergi dengan papa saya, itu selalu ketemu polisi dan selalu waktu saya itu gak sabar, entah itu lampu merah mau kuning nerobos, entah itu kemudian enak-enak jalan gak ada salah, pokoknya itu selalu ketemu polisi, lalu kemudian selalu kena tilang. Sampai suatu titik, saudara, karena keseringan kena tilang, kena polisi, atau urusan sama orang dan lain sebagainya di jalan. Lalu kemudian, papa saya itu nyeletuk, saudara. Kalau misalkan kamu itu nggak sabar, kamu nggak bisa mengendalikan kesabaranmu di jalan, ya toh, pingin nyalip terus. Ini tuh kamu nggak akan pernah lepas. Jadi setiap kali kamu jalan, pasti ketemu orang-orang yang demikian. Karena apa? Kamu jangan ngeremehkan hal-hal yang kecil. Kadangkala hal-hal yang kecil yang di jalan, ketemu polisi, diserobot orang, dipotong orang. Seringkali hal-hal yang demikian, itu membuat ujian dari Tuhan. Untuk apa? Untuk membuat kamu itu lebih sabar. Kalau kamu nggak bisa mengendalikan diri, nggak bisa berubah, nggak bisa menang dengan hal-hal yang demikian, pasti sama Tuhan itu dipertemukan hal-hal yang demikian terus-terusan. Sampai suatu ketika kamu sudah merubah, kamu itu jadi sabar, bisa mengendalikan diri. Nanti pasti lepas ketemu hal-hal yang demikian.
Dan anehnya saudara, hari ini saya kalau nyetir itu nggak pernah ketemu orang-orang demikian. Karena apa? Saya belajar sabar. Dipotong orang ya wis, siapa tahu dia itu kebelet pipis, ya kan? Sudah nahan dari tadi nggak bisa pipis gitu. Jadi saya itu kadangkala kalau di jalan ketemu orang yang aneh-aneh, itu menghibur diri. Jadi nggak pernah ketemu hal-hal yang demikian. Nah, sama halnya dengan kehidupan kita. Kalau kita itu nggak belajar peka sama suara Tuhan dari hal-hal yang kecil tadi, mulai dari lampu merah diterobos, ketemu polisi, lalu kemudian kita gegeran dengan polisi terus-terusan, lalu kita nggak belajar untuk peka sama suara Tuhan. Oh, aku harus berubah. Oh, aku harus belajar lebih sabar. Nah, ujiannya itu walaupun kecil-kecil, saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari. Seringkali Tuhan itu menguji kita dalam hal-hal yang demikian. Setelah kita lulus ujian, kita akan melihat hal-hal yang besar yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan kita. Jadi hari ini, mari kita belajar seperti Paulus. Mari kita belajar untuk memiliki respon yang benar. Ketika kita itu dikasih ujian sama Tuhan, peka. Kita lihat diri kita, apa yang salah, apa yang gak benar di hadapan Tuhan. Supaya kita itu jadi pribadi yang teruji. Pribadi yang memiliki kualitas. Ketika kita lulus dari ujian ini, Tuhan akan bawa kita ke level berikutnya. Tuhan akan percayakan hal-hal yang lebih besar. Hal-hal yang jauh di luar dari pikiran kita. Saat kita kita lulus ujian dari hal-hal yang kecil. Mari kita lihat di dalam Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-24, 28 dan 29. Kolose pasal pertama ayat yang ke-24, di sana dikatakan, sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Lompat ke ayat yang ke-28 dan 29. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Artinya apa, saudaraku yang kasih Tuhan? Selain Paulus itu bersyukur tentang apa yang dia alami dalam kehidupannya, Paulus itu tahu ini tantangan ujian untuk membuat dia itu jauh lebih baik dari hari demi hari. Paulus pun juga tahu, saudaraku yang kasih Tuhan, dia itu harus setia dengan tugas yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya. Setia dengan prosesnya Tuhan. Setia dengan hal-hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya. Kalau hari ini kita belum melihat Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita, kita belum melihat doa kita dijawab oleh Tuhan, kita belum melihat Tuhan itu melakukan perkara-perkara besar dalam kehidupan kita. Saya mau katakan, Pak, berarti hari ini kita itu belum lulus dari ujiannya Tuhan. Kita harus belajar untuk setia, melihat apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi hari ini, saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita itu ingin jadi pribadi yang dipercayai oleh Tuhan, kita harus tahu bahwa kepercayaan itu harus dibangun. Kepercayaan itu enggak hanya sekedar jadi, enggak hanya sekedar otomatis kita terima, tapi kepercayaan itu harus kita bangun hari demi hari. Dalam perjalanan kehidupan ini, kita dipercaya Tuhan, kita itu harus bangun. Bagaimana caranya? Ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita itu harus lakukan tugas kita dengan setia. Yang kedua, kita itu harus lakukan tugas kita
tugas yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Sekalipun itu berat, sekalipun itu sukar, sekalipun itu enggak mudah. Tapi kita harus lakukan tugas kita dengan ucapan syukur. Dan yang terakhir saudara, kita harus lakukan tugas kita dengan mengikuti prosesnya Tuhan. Kita tahu mungkin saat ini kita hampir menyerah, kita enggak mampu, kita enggak kuat. Tapi kita harus belajar untuk melakukan tugas kita dengan prosesnya Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Sekarang yang kedua. Sifat apa yang kedua orang yang dipercayai oleh Tuhan? Yang kedua adalah kepercayaan itu harus dijaga supaya tidak hilang. Kalau kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-13. Di sana dikatakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Artinya apa, saudaraku yang kasih Tuhan? Kita sebagai orang percaya, kita anak-anak Tuhan, kita itu garam dunia. Artinya apa? Fungsi kita sebagai anak Tuhan adalah kita itu garam dunia, kita itu terang dunia. Artinya apa? Kita itu harus belajar untuk memasukkan hal-hal yang positif dalam kehidupan ini. Supaya apa? Supaya output kita itu hal-hal yang positif. Karena ada pepatah mengatakan, kalau pikiranmu negatif, kamu gak akan pernah melihat hal-hal yang positif. Hidup kita nggak akan positif kalau pikiran kita itu selalu hal-hal yang negatif. Galau, khawatir, takut, cemas. Kita nggak akan pernah lihat hal-hal yang positif. Kalau pikiran kita, isi diri kita itu hal-hal yang negatif. Dan berbicara tentang kepercayaan, saudara. Kepercayaan itu harus dijaga supaya tidak hilang. Karena kalau kita lihat di dalam dunia, ahli psikologi itu menuliskan kepercayaan menurut dunia. Itu ada banyak, saudara. Orang itu bisa dipercaya dan kepercayaannya itu tidak hilang menurut dunia. Itu adalah yang pertama, dia itu hidup jujur. Yang kedua, bertanggung jawab. Lalu apa yang ketiga? Konsisten. Yang keempat, memiliki integritas. Yang kelima, percaya diri. Yang keenam, mengesampingkan kepentingan diri sendiri. Dan lain sebagainya. Dan orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang dipercaya oleh dunia. Tapi kalau kita ingin dipercaya oleh Tuhan, dipercayai oleh Tuhan, kita itu harus tahu bahwa fungsi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita itu apa? Garam dunia. Kita itu anak-anak terang. Karena Matius 5 ayat yang ke-16 itu mengatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Lalu kemudian kalau kita lompat di dalam Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-18 sampai dengan 19. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Dan seringkali saudaraku yang kasih Tuhan, dalam kehidupan ini kita itu enggak sadar. Kita itu sebagai orang percaya, harusnya dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam dunia pekerjaan, di dalam studi kita, sekolah, di dalam keluarga kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Harusnya kita itu sebagai orang percaya,
jadi anak-anak terang, jadi anak-anak Tuhan. Kita harus sadar fungsi kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu kita itu memberikan garam, saudara. Karena melalui diri kita, orang itu melihat, oh itu anak-anak Tuhan. Harusnya apa? Kita itu jadi berkat. Kita jadi contoh, kita jadi teladan. Di dalam dunia sehari-hari, banyak orang itu lupa, saudara. Kalau hari Minggu, itu haleluya. Tapi kalau hari Senin sampai dengan Sabtu, lupa. Kalau Minggu kita ke gereja ibadah, tapi kalau Senin sampai Sabtu, kerjaannya kita di dunia nipu orang, ngeciak sana sini, dan lain sebagainya. Hari ini kita itu harus belajar, saudara. Kalau kita ingin dipercayai oleh Tuhan, kita harus tahu fungsi kita sebagai anak-anak Tuhan. Yaitu apa? Garam, saudara. Salt. Salt itu punya singkatan, saudara. S yang pertama, itu artinya apa? Speak the truth. Bicara tentang kebenaran. Kita harus mengatakan apa yang harus sama dengan apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di yakini kita, apa yang dirasakan, bahkan diperbuat oleh diri kita. Kita harus belajar untuk mengatakan kebenaran. Kita harus tinggal di dalam kebenaran. Kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus belajar menjalani kehidupan kita ini, sekalipun gak mudah. Tapi kita harus belajar taat sama Tuhan. Kita harus belajar untuk tinggal di dalam firman Tuhan. Kita harus punya integritas dalam kehidupan kita. Kalau teman kita ngajak hal-hal yang gak benar, saudara, kita tahu itu di luar dari firman Tuhan. Kita harus belajar setia. Jangan kita ikut-ikutan. Tapi kita belajar, kita miliki integritas bahwa kita itu anak-anak Tuhan. Belajar hidup benar. Sekalipun hari ini kita belum melihat hal-hal yang besar. Sekalipun kita belum melihat sesuatu yang dahsyat, yang kita inginkan, yang kita rindukan. Tapi mari kita belajar untuk tetap setia, untuk tetap taat, menjadi pribadi yang melakukan kebenaran. Itu S yang pertama. A berikutnya, salt A yang kedua. Artinya apa? Kita itu harus applying God's word. Kita itu harus aplikasi firman Tuhan. Kita enggak hanya menjadi pendengar, kita enggak hanya menjadi pembaca firman Tuhan. Kita enggak hanya mendengarkan firman Tuhan setiap minggu, setiap ke gereja mendengarkan firman Tuhan. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, dipercaya Tuhan di dalam keluarga kita, studi kita, usaha kita, pekerjaan kita, bisnis kita, bahkan hal-hal yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita ini, kita itu harus belajar menjadi pelaku firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sekarang L, saudara. S-A-L-T. L artinya apa? Kita harus listen well. Mendengar dengan baik. Atau dengan tanda kutip itu dengaran. Kita itu harus dengaran akan suara Tuhan. Akan apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Dalam hal-hal kita melakukan sesuatu yang gak benar. Atau kita dalam kehidupan ini, seringkali kita itu harus belajar dengaran suara Tuhan. Karena seringkali suara Tuhan itu bicaranya keras, saudara. Tapi seringkali kita itu gak peka, kita itu gak dengar suara Tuhan. Lalu kemudian apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini, kita jadi nabrak-nabrak, kita jadi salah jalan. Karena apa? Kita gak belajar dengar-dengaran akan suara Tuhan. Kita harus belajar untuk mengendalikan diri kita. Makin hari itu mengandalkan Tuhan. Kita mau buka usaha baru, kita mau pekerjaan yang baru, kita mau studi kemana, apa yang harus kita ambil. Kita mau memutuskan hal-hal yang besar dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, yang akan merubah nasib kita jadi lebih baik atau jadi lebih buruk. Kita harus belajar untuk tanya Tuhan. Kita harus belajar
untuk dengar-dengaran akan Tuhan. Apa yang Tuhan mau dan bukan apa yang kita mau. Karena kalau kita belajar hidup menuruti apa yang Tuhan mau, itu hidup kita jauh lebih indah daripada kita belajar memaksakan kehendak kita, memaksakan apa yang kita mau. Itu yang L, saudara. Sekarang yang T, kita itu harus belajar jadi testimoni. Kita harus belajar untuk bersaksi. Kita harus membagi kasih kepada sesama kita, kepada saudara kita, kepada rekan-rekan kita, bahwa banyak hal-hal yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan ini. Dan saya percaya, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini mari kita itu jadi pribadi yang dipercayai oleh Tuhan. Dan hari ini pesan Tuhan untuk kita semuanya, kita harus tahu bahwa sifat orang yang dipercaya oleh Tuhan adalah apa? Kita harus tahu bahwa kepercayaan itu harus dibangun yang pertama. Caranya adalah kita harus lakukan tugas kita dengan setia. Lakukan tugas kita dengan penuh ucapan syukur. Lakukan tugas kita dengan mengikuti prosesnya Tuhan. Dan yang terakhir, kita harus belajar untuk kepercayaan ini kita jaga supaya tidak hilang. Maka kita akan jadi pribadi yang dipercayai oleh Tuhan. Yang diberkati oleh firman Tuhan, katakan amin. Mari untuk mengakhiri firman Tuhan kali ini, saya mengajak kita semuanya dimanapun kita berada, untuk kita sama-sama tundukkan kepala, kita satukan hati kita akhiri firman Tuhan ini dengan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau sekali lagi kami boleh diingatkan Tuhan untuk menjadi pribadi yang dipercaya oleh Tuhan. Kami tahu Tuhan tidaklah mudah dalam kehidupan ini, tapi kami mau belajar untuk jadi pribadi yang Tuhan percayai dalam kehidupan ini, sehingga kami dapat melihat perkara-perkara besar, hal-hal dahsyat, hal-hal yang tidak pernah kami pikirkan, Tuhan itu percayakan dalam kehidupan kami. Tapi hari ini kami mau satukan hati kami untuk kami belajar tundukkan kepala kami. Kami mau belajar lakukan tugas yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kami dengan setia dan dengan ucapan syukur. Bahkan kami mau melihat Tuhan menjalani kehidupan ini dengan prosesnya Tuhan. Dengan kami mau melihat bahwa kami menjalani kehidupan ini bukan seperti apa yang kami mau, tapi seperti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kiranya Tuhan yang terus bekerja dalam kehidupan kami, memampukan kami, menguatkan kami, bahkan hadirat, bahkan kuasa-Mu itu terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, bersama-sama dengan saya katakan, amin.